Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku semuanya? Baik, Pak. Baik semua ya? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa dulu, oke? Mohon untuk Fatih dipimpin ya. Silahkan Fatih. Baik, teman-teman, kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, terima kasih ya Fatih. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Sudah pernah dengar atau belum? Sudah. Oh, sudah. Apa itu kelompok? Betul, jadi sekumpulan orang individu. Kalau konseling sudah ada yang pernah ini bisa membayangkan apa sih konseling itu? Kira-kira nggak ada? Oh baiklah, jadi konseling kelompok itu adalah sekumpulan individu yang ada dalam kelompok yang berfungsi apa untuk menyelesaikan masalah pribadi yang ada dalam kelompok tersebut. Oke? Jadi dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, kesukarelaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, kegiatan. Dan yang kelima, kenormatifan. Ada yang tahu apa itu asas kerahasiaan? Berarti kata-katanya rahasia. Apa itu rahasia? Sesuatu yang penting. Betul. Jadi apabila di kelompok kecil kita ini sedang membahas diskusi pribadi, tidak boleh teman yang lain tahu, betul? Karena rahasia, betul. Itulah contohnya. Jadi seandainya yang tahu dalam kelompok ini ya hanya kelompok ini, baik buruknya seperti itu. Oke? Terus yang kedua, kesukarelaan. Apa itu nak kesukarelaan? Rela, sukarela apa? Ada yang mau memberi masukan? Apa Fatih? Sukarela apa Fatih? Apa yang melepaskan Nah, jadi dalam kelompok kecil ini apabila diminta pendapat dia sukarela. Jadi memberinya ikhlas, tidak seperti terpaksa seperti itu. Oke? Nah, terus yang ketiga, keterbukaan. Apa itu keterbukaan? Iya, terbuka. Jadi dalam kelompok kecil ini dibangun keterbukaan. Misalnya menyampaikan yang apa yang nggak rahasia-rahasia banget gitu loh. Tapi kan hanya untuk kelompok ini. Kembali lagi ke yang asas pertama, kerahasiaan. Walaupun terbuka tapi hanya untuk kelompok ini. Jangan sampai nanti teman yang lain tahu begitu, oke? Terus kegiatan, apa itu? Asas kegiatan. Kegiatan. Jadi dalam kegiatan ini diharapkan anggotanya untuk aktif, betul? Saling menanggapi, saling memberi masukan, betul? Jadi jangan apa hanya diam atau tidak memberi saran, itu berarti kan tidak aktif untuk kelompok kecil ini. Oke Noval? Oke, terus kenormatifan itu apa? Norma apa arti kata aturan. Jadi apa aturan yang ada dalam kelompok ini saling menghargai. Oke, jadi ketika nanti memberi saran ya dihargai walaupun nggak cocok dengan pribadi gitu. Oke. Kita buat kesepakatan dulu ya nak ya. Oke. Yang pertama ini mau berapa lama kita diskusinya? 40 menit. Oke, 40 menit. Kalau kurang apakah boleh? Boleh. Oke ya, karena insidensial ya, tergantung kebutuhan. Maksimal 40 menit ya. Berarti nanti kalau sudah 40 menit kita akhiri. Begitu? Oke. Jadi nanti dalam diskusi kecil ini Bapak akan menggunakan teknik behavioral. Apa itu teknik behavioral? Adalah perubahan perilaku dengan contoh.
sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, kan bapak lupa nih nama-namanya. Kita mulai perkenalan lagi ya, oke? Dimulai dari yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Oh, yang kiri. Oke, sudah yang kiri dulu. Ya, namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Oke. dari kelas 10-9. Dipanggilnya Noval ya. Noval. Oke, Noval. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Firdansyah dari kelas 10-8. Oke. Febri, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafati dari kelas 10-9. Oke, sama. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fitriana dari kelas 11. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadlisa dari kelas 9. Oke, Salwa ya panggilannya. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira dari kelas 9. Oke, Mutia. Baiklah. Jadi untuk tahap selanjutnya langkah-langkahnya apa? Bapak di sini sebagai pemimpinnya, oke? Pemimpin diskusi ini, nah dan kalian nanti sebagai anggota. Sebagai anggota kan punya kewajibannya. Apa kewajibannya? Ya bertanggung jawab asas-asas tadi, oke? Mohon diikuti. Dan untuk aturan kesepakatan juga diikuti. Seperti nanti ada yang mau izin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi nak? Untuk asas-asas kita atau aturan kita mengenai waktu izin. Boleh nggak sih Pak izin kuis? Oh boleh, nanti kalau mau izin WC bilang aja, oke? Misal dalam kegiatan mau izin, tiba-tiba Pak mau WC, sampaikan, oke? Siap. Jadi pertama-tama Bapak ingin mendengarkan dulu lah. Kira-kira kalian ini masalahnya apa? Kita mulai dari siapa nih? Kan tadi perkenalan sudah dari yang kiri, nah yang dari yang kanan. Oke baiklah, Mutia coba dijelaskan sedang ada problem apa sih? Saya sekarang lagi nggak pede Pak. Oh, nggak pede dalam bentuk apa itu? Misalnya maju ke kelas, saya disuruh jawab pertanyaan, itu saya ragu-ragu buat maju karena takut. Takut kalau di kelas gitu ya, Ya. nggak kurang percaya diri ya. Oke, ya. Dia tidak pede. Kalau Salwa bagaimana? Sama Pak, sama juga nggak pede gitu, apalagi kalau misalnya guru tanya gitu, nanyain soal gitu, kayak langsung diem aja nggak tahu jawabannya. Oh, iya. Oh gitu. Jadi marah nggak gurunya gitu? Apa? Jadi mungkin diingatkan ayo ini Salwa apa? Jadi Salwanya ini ya deg-degan, takut, nggak pede ya. Oh gitu. Kalau Mutia bagaimana? Oh Yasmin. Yasmin juga sama kayak Mutia sama Salwa, nggak pede kalau belajar depan. Jadi problemnya hampir sama ya, tidak pede saat di kelas ya kalau ditanya guru ya. Padahal sebenarnya bisa jawab. Bisa, cuman ragu. Takut aja sih jawabannya salah. Begitu. Jadi apa lebih banyak diam seperti itu ya. Nah kalau Fatih, Sering terlambat. oh sering terlambat. Iya, kalau gimana ya, rumah jauh, baru jam 8, sering telat tuh. Berarti sering apa namanya di gerbang ditahan dong pas Iya, mau masuk. sampai kenal muka saya dari itu jaga. Saking sering ya. Iya, Pak. Oke, jadi Fatih masalahnya adalah sering telat ya. Iya. Kalau Febri bagaimana? Malas belajar, Pak. Oh malas Febri. Terus sukanya apa Febri? Suka main game. Oh main game. Jadi cenderung lebih banyak main Main game. game. Oke, kita tampung dulu ya. Kalau Novel bagaimana? Kalau aku sama saya Abi Pak, malas belajar. Aman, ada bulan nggak seneng, malas aku belajar Pak. Jadi Malas Pak. terus sukanya apa kalau Novel? Lebih cenderung kemana? Seneng aku main ML Pak. Oh main Mobile Legends Oh, juga. Mobile Legends. Oke. Berarti sama Febri sama ini? Ya, Main Mobile Legends juga. FF dia berarti. Oh FF. Jadi apa sama-sama lebih baik main game ya? Ya, Pak. Oke, kita catat ya. Ini kan ada anggota ini ada permasalahan Yasmin tidak pede, terus Salwa juga tidak pede ketika di kelas, Mutia tidak pede. Untuk Fatih ini sering telat dan Febri sama Noval ini lebih cenderung suka bermain game daripada belajar. Nah, untuk kesepakatan kelompok ini kira-kira kita mau menyelesaikan masalah yang mana dulu ini? Yang apa Pak? Apa? Yang Noval. Belajar ya Pak. Oke, yang malas belajar.
Bagaimana Febri? Apakah setuju? Fatih? Oke, baiklah. Coba diceritakan dulu Noval. Bagaimana itu kejadiannya? Kenapa kok tidak mau belajar dan lebih baik game? Coba diceritakan. Nah waktu mas belajar pak karena ada gue yang senengi pak Oke, gurunya itu, galak Tidak semangat. enggak iya bikin guru enggak marah-marah ya pak. Oh, jadi faktornya gurunya suka marah-marah. Lalu Juga sebenarnya. banyak tugas juga pak. oke, Juga guru sih. terlalu banyak tugasnya ya. Nesu udah ngambilnya pak. Betul. Jadi mana begini. Tuh, satu lagi apa kira-kira faktor yang bikin Noval ini malas belajar? Karena di mana itu pak. Oh, jadi ini ya terlalu banyak tekanan juga, terlalu banyak tugas. Jadi memang personal gurunya agak apa kurang ramah begitu. Kurang Oke. Kira-kira nak, kalau dari gurunya seperti itu, bagaimana tanggapannya si ini Mutia tentang permasalahan Noval ini? Maka harus Apa harus apa biar dia tidak malas belajar? Apakah ada harus yang dia rubah seperti itu? Apakah harus dari Noval yang berubahnya atau gurunya yang harus berubah mengikuti Noval? Dan Novalnya yang berubah mengikuti program gurunya. Oh gitu. Jadi kalau menurut Mutia, Noval yang harus berubah mengikuti Pak gurunya gitu. Seperti apa mengikutinya itu? Tugas banyak. Betul. Oke, kita tampung ya Mutia. Nah kalau dari siapa? Salwa bagaimana untuk menanggapi kasusnya Noval ini yang malas belajar? Sebaiknya Noval seperti apa atau punya pengalaman atau saran? Bapak itu sebaiknya walaupun nggak suka pak sama gurunya ya tetap harus mendengarkan gitu. Oke. Terus Setelah mendengarkan kan jangan langsung bermain game gitu ya. Apalagi setiap gurunya bicara, apaan sih lu bodo amat, nah seperti itu nggak baik. Jadi tetap harus mengikuti aturan ya, seperti mendengarkan. Begitu Noval. Kalau dari ini Yasmin bagaimana untuk perkara Noval? Harus berubah, soalnya kan kalau udah menjelaskan kan harus dengerin. Oke. Kalau dari Fatih bagaimana? Menurut Fatih, Novel harus berubah mindsetnya dari yang nggak menyukai gurunya lebih baik menyukai pelajarannya. Oke, jadi dari salah satu ya, Iya. kalau nggak suka gurunya ya berusaha mencoba suka Pelajarannya. mata pelajarannya. Oke, kalau dari siapa? Febri bagaimana? Kalau dari saya pak, pola pikir Novel harus dirubah. Dari pola pikirnya dirubah, berharap perilakunya juga berubah untuk suka dengan gurunya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana Noval dari apa namanya saran-saran teman ini? Apakah Noval berkenan? Oke, berkenan ya. Jadi bapak bisa simpulkan ya nak ya. Jadi yang namanya guru itu kan dia sudah punya aturan, oke? Dia sudah punya tugas. Nah, jadi apabila dia masuk kelas, dia memberi tugas, ya tolong diikuti. Berarti Noval kalau diberi tugas tidak mengikuti, begitu? Karena memang sudah malas. Kita ikuti saran Fatih tadi. Apabila sudah masuk kelas tidak suka dengan gurunya, maka bisa dialihkan dengan suka. Nah, diikuti juga seperti saran dari Yasmin tadi dan dari Salwa dan ya, yaitu apa? Ikuti gurunya. Jadi apabila sudah diberi tugas ya dikerjakan. Karena guru marah-marah, perilaku guru tidak suka juga punya alasan. Apabila muridnya tidak
mengikuti aturannya, ya pasti semuanya marah toh. Siapapun itu kalau tidak mengikuti perintah pasti juga akan marah, begitu? Karena suatu saat ke depan kan kalian juga pasti seperti itu. Entah jadi apa, entah jadi bos, jadi pengusaha, kalian punya aturan, punya wewenang, tetapi anak buahnya tidak mengikuti kan juga kesal, begitu? Oke. Jadi, seperti itu ya. Jadi Bapak sekarang punya tugas. Jadi Bapak kasih waktu, ini dibagikan. Jadi sudah pegang kertas semua, nah ada pena. Jadi tuliskan faktor-faktor dari malas belajar ini, efeknya apa? Efek negatifnya dari kalau kalian berperilaku malas belajar untuk ke depan minimal 3. Oke? Silakan dikerjakan. Minimal 3 dan maksimal bebas berapa alasannya. Jadi apa sih efeknya gitu ya? Sudah Nopal? Iya. Ada yang belum? Oh, Nopal belum ya? Yuk diselesaikan dulu. Sudah. Nah, jadi jangan, untuk teman-temannya jangan tahu dulu. Oke. Sudah selesai semua alasannya minimal 3. Sekarang tolong dirangkum dari jawaban itu dalam bentuk gambar. Paham? Jadi jawabannya itu diimajinasikan dalam bentuk gambar. Apa yang ada dalam pikiran tapi dikaitkan dengan jawaban kalian, gambar itu. Kan efeknya buruk nih, ya kan? Efek dari malas belajar ini ada di dalam bentuk tulisan. Sekarang yang kedua dalam bentuk gambar. Nanti baru dijelaskan, oke? Dikaitkan. Gambarnya boleh apa saja, nanti dijelaskan maknanya. Baik hobi, kesukaan, apapun itu. Sudah atau belum? Belum. Oh, yang apa sudah? Kita tunggu teman yang belum ya. Apa nanti kan kita bebas.
selesai Yasmin? Oh sudah, oke. Jadi tadi kan tugas yang pertama Bapak minta apa sih efek dari malas belajar, betul? Jawabannya diungkapkan dengan kata-kata. Yang kedua dengan gambar. Siapa duluan nih yang memberi jawabannya? Siapa? Siapa? Oke, dah. Kita minta Fatih yang menjelaskan dulu. Ayo coba dijelaskan. Yang pertama itu susah memperkaya ilmu. Yang kedua nilainya buruk. Habis itu susah mengerti materi dan nilainya tertinggal. Betul. Bagaimana tanggapannya semuanya? Benar ya. Jadi yang dikatakan nanti kalau memang tidak mau belajar, pasti dia akan ketinggalan dalam kelas. Itu nilainya tertinggal. Nah, terus digambarkan dalam bentuk apa itu, Fatih? Bentuk tiga. Apa itu? Sesuai dengan pertama ini mah itu sesederhana itu bisa berpikir ilmu dari kecil dan tertinggal. Oh, jadi gambar itu menunjukkan bahwa kalau malas belajar, susah mendapatkan ilmu. Yang kedua, nilainya pasti jelek ya. Yang ketiga, nilainya juga tertinggal. Oke, baiklah. Nah, itu penjelasan dari Fatih ya. Sekarang yang dari pihak perempuan dulu siapa? Salwa. Oh Yasmin. Ya sudah, coba Salwa dijelaskan dulu. Kira-kira apa sih efeknya? Kalau Salwa itu hampir sama Pak kayak Fatih. Yang pertama. Tapi menjadi turun. Betul. Karena ya namanya malas belajar ya turun dong nilainya. Betul. Terus ya pastinya sering dimarahi guru nih. Pasti ya jadi orang yang pemalas dari segala hal sih Pak. Kalau Betul. malas belajar ya otomatis yang semuanya tetap malas. Betul. Jadi efeknya kemana-mana. Mau dari pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah karena malas belajar. Jadi berdampak buruk ya. Apa namanya? Dalam tugas yang kedua gambarnya tolong dijelaskan ke teman-temannya. Jadi kalau mau gambar itu tentang pembagian rapor Pak. Oh, dalam pembagian rapot, kenapa itu? Jadi kalau misalnya dia malas belajar tadi, dia berharapnya mau dapat nilai yang paling bagus nih. Terus ternyata dapatnya nilai mungkin dapat yang terakhir atau ya nilai yang nggak sesuai ekspektasi nih. Terus ya dia kecewa Pak. Jadi efek dari malas belajar itu ketika dia punya harapan maka dia akan kecewa karena dia sesuai disuruh belajar tapi malas, bukannya mendapatkan nilai yang tertinggi malah yang terendah. Oke, kita lanjut. Ini Febri coba dijelaskan apa saja sih efeknya dalam bentuk tulisannya. Itu menjadi tidak mengerti pelajaran itu Pak. Oh betul. Yang kedua, Tidak mendapatkan ilmu. betul. Lalu Menjadi bodoh Pak. oh jadi bodoh. Nah, terus dalam bentuk gambarnya bisa dijelaskan ke teman-temannya. Ditunjukkan dulu gambarnya apa itu. Enggak, tidak mengerti pelajaran Pak. Oh tidak mengerti pelajaran. Ditunjukkan ke yang perempuan. Oh yang pertama dijelaskan. Pertama, tidak mengerti pelajaran Pak. Oke, karena tidak mau belajar. Yang kedua, Tidak mendapatkan ilmu. Yang ketiga, ini tidak ngerti menjawab soal Pak. jadi dia tidak bisa mengikuti pelajaran dan menjadi bodoh ya, tertinggal. Lalu siapa lagi? Yasmin? Oh Noval, ya Noval, silakan Noval. Ini apa namanya? Apa sih efek dari malas belajar itu? Karena kita ketika kita malas belajar ya, Iya, kita akan menjadi bodoh Pak. betul, Kita selalu malas masuk kelas karena malas belajar Pak. betul, Kita tidak mendapatkan ilmu dari pelajaran tersebut Pak. betul. Nah terus dalam bentuk gambarnya Noval menggambar apa itu? Ditunjukkan ke teman-temannya. Mereka. Ini Pak, Jadi apa itu? karena kita malas belajar, Hah? kita akan menjadi orang bodoh Pak. Oh, tidak akan menjadi orang sukses Ya. karena dia malas belajar, wawasannya kurang dan akan menjadi yang manusia yang bodoh. Lalu siapa lagi tadi? Yasmin. Iya Yasmin. Apa efeknya malas belajar? Pasti nilainya juga akan jelek Pak. Betul, nilainya anjlok. Bisa mana dulu?
itu coba dijelaskan? Ini karena nilainya jelek Pak. Dulu kan misal sering belajar. Iya. Terus nilainya 1, terus sekarang karena malas. Nilainya jadi turun. Oh seperti itu. Yang kedua? Sering dimarahin guru Pak. Karena malas kan jadi sering dimarahin. Iya, gurunya kan hafal. Oh si itu lagi dikasih tugas tidak mau mengerjakan, nilainya jelek. Terus yang ketiga? Terus yang ketiga jadi malas belajar Pak. Jadi kalau malas belajar kan mungkin pekerjaan lain kayak main game. Iya, jadi beralih ke hal yang lainnya ya. Dan hal itu kan negatif yang jelas karena mengganggu gitu ya. Yang terakhir yuk, si siapa? Iya. Mutia. Apa saja tuh? Betul, tidak pintar ya karena dia pasti tertinggal dalam pelajaran karena malas. Lalu Jadi pemalas, terus jadi orang yang menyepelekan kewajiban. betul. Jadi efeknya kemana-mana ya, tidak hanya dalam pelajaran, malas yang lainnya. Jadi meninggalkan dia lalai dalam tanggung jawabnya ya, seperti itu. Lalu dalam bentuk gambarnya, gambar apa nak? Ditunjukkan ketemunya. Apa itu? Ini karena dia malas, jadi dia tuh habis itu. Oh jadi dia tuh tidur terus begitu ya? Ya, jadi dia kayak ada santai-santai terus, ada Ngapa-ngapain, jadi malas. meninggalkan banyak hal kewajibannya seperti itu ya. Jadi Nopal, itulah saran dari teman-temannya. Kira-kira nggak dari apa namanya efeknya itu kan itu negatif apa positif semua? Negatif semua ya. Jadi efek negatif itu akan merambat kemana-mana, betul? Dari malas belajar, ada yang meninggalkan pekerjaan lain, efeknya nilai rapornya jelek, dimarahi ibu guru karena nggak pernah ngerjain tugas, guru hafal, dan kedepannya kan itu tidak baik. Oke, kira-kira nih hal apa namanya malas belajar ini harus dihindari atau tidak dihindari? Harus dihindari. Karena apa? Kalau masih malas itu biasanya nanti akan berkelanjutan, betul? Tidak hanya pas di sekolah, betul? Setelah sekolah dalam bekerja seandainya malas banyak nggak efek buruk? Jadi ke depan harapannya kita ini harus menghindari malas belajar. Oke. Baiklah. Jadi apa nah yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini? Siapa yang mau memberi tanggapan? Siapa? Ini Salwa coba apa yang disimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Kalau simpulkan kalau dari pertemuan atau kelompok kita pada hari ini, ya intinya kita tuh harus lebih harus menghindari yang namanya malas belajar. Terus ya Iya, malas belajar karena itu apa ya, berdampak buruk lah ya seperti ketertinggalan nilai. Lalu siapa dari ini, siapa namanya, Mutia, apa yang bisa disimpulkan? namanya malas belajar Pak. Iya, dari pertemuan ini apa saja? Kita harus berubah sikap kita Pak kalau misalnya malas belajar. Harus berubah sifat ya. Dari efek-efeknya, kita harus berubah kalau kita sebenarnya juga malas belajar. Jadi efeknya itu kan buruk-buruk ya dan tidak baik untuk ke depan. Yasmin mau memberi saran? Oh tidak. Fatih apa yang untuk menghindari malas belajar mungkin kita harus merubah ya, merubah cara pandang kita dari malas belajar. Bagaimana cara itu materi itu tuh kita bisa sebab kita senang itu, nah kita tumbuh aja itu. jadi dari apa namanya materinya itu kita cari hal yang kita sukai, Iya. gitu ya, biar kita nggak jadi malas dan nggak beralih ke hal-hal yang negatif seperti bukannya belajar malah main game. Oke. Nah dari Nopalnya sendiri bagaimana Nopal? Untuk dari tanggapan teman-temannya ini atau apa ada yang Nopal simpulkan? Iya dari malas belajar ini loh. Kita harus berubah kita mau belajar kalau dulu terus belajar Pak. Oke. Kita mau belajar Pak, dampak masa depan Pak.
harus merubah sikap dari yang malas menjadi suka belajar. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak harapkan nanti Bapak kasih tugas ya. Jadi kalian tuliskan nih hal-hal apa saja yang sudah kalian perbuat atau kalian ubah. Seperti Pak, dari saya yang biasa mengerjakan PR menjadi lebih sering mengerjakan PR, karena untuk masa depan lebih baik saya rajin belajar daripada tidak, begitu ya. Nah, tugasnya itu nanti dikumpulkan minggu depan, seperti itu ya. Oke. Jadi Bapak harap dari pertemuan kita ini akan ada perubahan sikap. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah kita simpulkan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup mengenai tugas minggu depannya sudah? Cukup, sudah paham semuanya? Oke. Ya, berhubung waktunya ini sudah Bapak rasa cukup, bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini? Bisa. Oke, baik. Kita pimpin doa lagi ya. Doa penutupnya silakan Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya. Sudah, Meh.